Oke. Laboro naman yan. Laboro na mahuli. Yung panahuli, boto naman. Okay. Basta po tayo ubos. Ada yang dohani hatani dari natulun mardok ko sa maruda-uda mardok tubuh. Elit matitunang marboro. Dibintan ulo sa dibasa dari raja nami. Dinalawan ako nami makarumain nami. So ngono pinabot pasahan nami tuwa ni raja ini. Karena makulita mi raja nami si bahiron nami. Alay martami yang mahamur raja nami. Asa martabata banali horit. Asa dia udah na mangi ubuse. Boy lam takas, boy lam denggan upasang apami hamu ulah nami. Raja markas topi. Di baga sa patikan raja nami. Upasa hatay matuhamu. Asa diyon na tuwa-tuwa na mandoko sini di sikopa ko lang matutuyan ko pangarahuna. Oy saudari be nabot pasahan nami na mga parumain nami. Saya itu kurang ngamali kami sa luhur na ako masuk-masuk muna. Sino po kami? Ini sorry kamu kurutnya. Iya. Berbuat kamu so. Nadihita na may ano pisah na. Oke. 1, 2. Bentar. Jangan terima ya kita. Kita malu kita. Oke. Lagi. Bentar. Lihat ke bapak adek. Nah, bentar. Pada pandangan. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. I never really know what love is, but whatever it is, I feel it in your kiss. You waltzed in like somebody planned it all. I feel right where I belong. My knees are weak, my heart is strong. So give me your word, and I'll give you all I got. No, we don't have much, but it sure feels like a lot. So take my heart and take my hand. Take my heart, take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Take my heart and take my hand. I'll be your lover and I'll be your friend. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Ooh, too good to be true. I wanna spend my
Oh
daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Dan biarlah kamu jangan menggunakan Kita berdoa ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Yang kedua, menerima pemberkatan nikah dari Tuhan pada hari ini, pada tanggal 21 Juli 2022. Firman Tuhan sebagai landasan sukacita kita pada hari ini, saya memilih dari firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihanilah seorang akan yang lain. Inilah perintahku kepadamu, kasihanilah seorang akan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang saya baca tadi adalah surat daripada Yohanes secara menyeluruh. Untuk Yohanes 15 dibuat judulnya perintah supaya saling mengasihi. Itu tujuan daripada Yohanes kepada orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, menjadi pewaris kerajaan Allah, supaya hidupnya saling mengasihi, saling mengasihi. Itulah pengajaran orang Kristen, dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan mulai dari perjanjian lama. Jadi setelah Musa mau memasuki tanah Kanaan, itu sudah dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel, yang terutama, yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah mencintai Tuhan dan sama dengan mencintai sesama. Dan itu yang dipertegas oleh firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Matius 22, 37 dan ayat 39, dikatakan di situ hukum yang terutama dan pertama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang kita lihat. Jadi dikatakan bagi umat Tuhan, bagi yang dipilih oleh Tuhan menjadi anaknya, supaya kehidupannya selalu mengasihi Tuhan, supaya mengasihi Allah yang memberikan segala sesuatu kepada dia, yang memberikan kelepasan kepada dia, yang memberikan keselamatan kepada dia. Itu pesan daripada Allah melalui Musa kepada bangsa Israel, supaya dalam kehidupan mereka, supaya mengasihi Tuhan dari segenap hati, dari segenap jiwa, dan dari segenap mengambil perintah yang ke-10. Bagaimana cara manusia, bagaimana cara umat Tuhan mengasihi Tuhan, itu cukup jelas dikatakan dalam hukum pertama dan hukum yang keempat. Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita, jangan berbuat bagimu patung menyerupai apapun, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat sucikanlah hari yang dikuduskan. Itulah cara kita mengasihi Tuhan, hanya memiliki Tuhan, tidak ada yang lain, tidak menyembah kekuatan dunia, menyucikan hari yang kudus, dan tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itulah caranya mengasihi. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta. Itulah yang kita lihat di situ dalam bagaimana cara kita mengasihi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemahaman itulah yang dijelaskan oleh Yohanes pada saat ini, yaitu perintah kepada manusia, kasihanilah seseorang seperti dikatakan oleh Martin Luther, itu adalah kasih agape, kasih yang murni, kasih yang suci, kasih yang tulus.
Jadi orang Kristen itu anggota kerajaan Allah di dalam kehidupannya, dia harus menerima kasih yang sebenarnya. Jadi bukan kasih dunia. Kalau kasih dunia, yaitu kalau di gede-gede seringnya saya mendengarnya itu dikatakan anggo kita udah gua hemha benar. Apa itu hemha? Holong mengalap holong. Artinya, dan itu sudah kita lihat. Molo nihaolong dengan kalau memang kehidupan dunia, memang kita harus mengharapkan imbalannya, atau dikatakan di bahasa asingnya take and give, memberi dan menerima. Jadi kasih itu bukan itu maksud daripada Yohanes pada saat ini. Kasih itu bukan kasih dunia, tapi kasih itu adalah kasih surgawi, kasih agape, kasih yang murni, kasih yang ditanamkan oleh Tuhan kepada kehidupan manusia. Apalah bukti kasihnya? Jadi bukti kasih Allah adalah mementingkan orang lain. Dan kalau kita baca ayat 13, kasih yang sebenarnya adalah memberikan nyawanya, memberikan nyawanya untuk yang dikasihinya. Itulah yang kita pelajari. Karena Allah kasih kepada dunia, itu kita imani, sehingga Allah itu dalam Yohanes berubah menjadi manusia dan tinggal diam di antara kita. Bukan hanya itu, karena kasihnya dia rela di kayu salib, dia mati dan dia dibangkitkan. Karena apa? Karena kasihnya kepada manusia. Untuk itu saudara-saudara kasih, itulah yang kita renungkan secara khusus untuk kalian berdua di sini, di dalam membentuk rumah tangga yang baru nantinya. Hiduplah di dalam kasih yang sebenarnya. Itulah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang orang lain memakai kasih yang abadi, kasih agape, kasih yang murni, kasih yang tidak bercacat. Itu yang perlu kita renungkan, seperti yang dikatakan oleh Martin Luther. Dan ada istilah teologi mengatakan unconditional love, katanya. Artinya kasih yang tidak ada batasnya. Jadi kalau memang orang Kristen itu hidup adalah mengasihi tidak ada batasnya. Kita kasih sekarang, tidak ada perubahan, kita kasih lagi. Selama kita hidup, selama kita bernafas, kasih itu harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sapaan firman Tuhan bagi sukacita kita pada pagi hari ini. Secara khusus untuk Riki dan Jumayanti akan menerima pemberkatan dari Tuhan pada hari ini. Hiduplah di dalam kasih Tuhan Yesus, kasih agape, kasih yang murni, kasih yang tidak bercacat. Itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada kalian berdua, supaya rumah tangga kalian nanti keluarga yang berbahagia, keluarga yang penuh damai sejahtera. Milikilah kasih yang abadi. Bagaimana cara memilikinya? Kalau sedikit kita belajar dari cara Tuhan Yesus di Filipi 2 ayat 4 itu, kasih itu kita nampakkan, katanya jangan memperhatikan kepentinganmu diri sendiri, tapi kepentingan orang lain lagi. Artinya dalam hidup orang Kristen memakai kasih yang sebenarnya, dia hidup berpikir untuk membuat yang terbaik. Jangan dulu dirimu pikirkan, tapi pikirkan dulu diri orang lain. Itu dia. Jadi memang sangat luar biasa. Jadi kalau kita lakukan itu, dikatakan orang kita orang bodoh, tapi memang seperti itulah. Karena Tuhan tahu kita mampu melakukan itu, makanya Tuhan memberikan hukum itu kepada Musa untuk dilaksanakan oleh bangsa Israel. Bagaimana caranya? Seperti saya bilang tadi, kehidupan orang Kristen adalah memikirkan kepentingan kawannya dulu, baru mementingkan kepribadiannya, mementingkan suaminya dulu, mementingkan istrinya dulu. Jadi kalau suami dia memikirkan kepentingan istri, kalau istri dia mementingkan kepentingan suami. Memang sangat sulit itu, karena semua orang selalu pertama-tama dia apa yang diberikan kepada saya. Aduh, nang dibanding tua.
Ada cerita seperti ini. Ada katanya saya baca ilustrasi seorang yang baru berkeluarga. Jadi soal kehidupan dunia dia mantap, jabatan suami ini pun mantap, tapi istrinya itu tidak bekerja lagi, dulunya katanya bekerja. Jadi setelah mereka menikah beberapa bulan, kalau memang si suami ini sudah capek kerja, dia berpikir katanya seperti ini, kalau saya pulang nanti ke rumah, maunya istriku ini terus disambutlah saya, senyumlah Pak, Bang, bersabdalah kau ya, ini minummu, bukalah, entah dibuka dasinya, apanya ini, apanya seperti ini. Itu pemikiran suami. Masuk akal nih, karena dia sudah capek bekerja satu hari. Datang si istri pula berpikir di rumah, saya kesepian di rumah. Itu pikirannya. Kalau datang suamiku, terus dibuka pintu, terus datanglah, terus dipullah, udah apa, kesepian kau ya, sayangnya gini. Itu yang dia pikirkan. Artinya si suami pun berpikir seperti itu, si istri pun berpikir seperti itu, sehingga saling menanti apa yang dia perbuat. Kasih orang istri bukan seperti itu yang saya katakan tadi. Itu pesan Tuhan Yesus. Hidupmu itu adalah memikirkan kepentingan orang lain. Yang pasti, yang bagus kita buat kepada orang lain, kita yakin kita akan menerima apa yang kita perbuat. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan mari suang kapal benata dan lebih dari pasti harus kita terima. Itulah yang perlu kalian renungkan. Artinya hidup kalian nanti untuk hari yang akan datang. Belajarlah. Memang itu sangat sulit. Saya katakan itu sangat sulit. Kita berdoa kepada Tuhan. Si Ricky memikirkan bagaimana supaya si Jumayanti senang. Si Jumayanti pun berpikir seperti itu. Bagaimana supaya si Ricky senang di dalam kehidupan kalian berdua nantinya. Itulah yang perlu kalian renungkan. Dan sangat banyak lagi itu. Kita sudah konsumsi semalam bagaimana fungsi seorang suami dalam keluarga. Sudah saya jelaskan, keluarga laki-laki itu bertanggung jawab, laki-laki itu harus mampu selaku imam, laki-laki itu harus mampu sebagai hakim, laki-laki itu harus mampu sebagai guru, sebagai pengajar dan sebagainya. Tapi soal kehidupan saya katakan semalam, perempuan lah gitu. Perempuan pintar itu mendudukkan segala sesuatu. Perempuan itu harus lemah lembut. Perempuan itu harus penuh dengan senyum supaya suaminya betah tinggal di rumah, kan gitu, seperti itu. Dan banyak, kalau memang saya pun sering pikir, kalau cerita malas aku hal jauh bahasa Rawa amang kayaknya kalau di jauh omak isau kalau nak rete lo maju dulu masih mana asal mula kawan. Jadi dia tidak merindukan rumahnya. Untuk itu untuk kalian berdua, supaya kehidupan kalian nanti hidup yang berbahagia dan penuh sukacita, milikilah kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya katakan lagi, sesuai dengan menikah itu Undang-Undang Kepemerintahan Nomor 1/1974, pernikahan itu adalah anugerah Tuhan, dia adalah kudus dan tidak bisa dipermainkan itu. Sudah saya jelaskan itu. Dan ikatan lahir dan batin, perkawinan itu ikatan lahir dan batin laki-laki dan perempuan. Sudah saya jelaskan itu. Artinya tinggalkanlah selama ini si Ricky masih lajang, si Jumayanti pun masih menyendiri. Tinggalkanlah kesendirian itu, membentuk menjadi dua, kan itu, dua menjadi satu. Bagaimana caranya itu? Kembali saya katakan tadi, berdoa kepada Tuhan, rajin bersekutu dengan Tuhan, milikilah kasih Tuhan, sehingga pasti rumah tangga kalian nanti rumah tangga yang penuh kedamaian dan kesejahteraan. Soalnya di keluarga Kota Barat, doh keluarga si Hobi, di bagasan Dr. Lastiro Sejong gawe Pakordong na kokong Lastiro hama dihamu dumima dinang burung manulang ake. Kalau setelah kita yakin, kita berdoa kepada Tuhan, ini semakin sehat, semakin pulih seperti biasa. Di bagasan Lasiwata, di bagasan Tikyong, di rahu Tuhan ima orang gerohata, makoron saat di bana
Samulia nandihita sekalipun. Martanian mahina. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas sabda firman-Mu bagi kami jemaat-Mu yang Engkau kasihi pada pagi hari ini secara khusus untuk Sriki dan si Jumayanti. Apapun yang mereka rencanakan pada pagi hari ini Tuhan, mereka datang ke Bait-Mu yang suci ini untuk meminta berkat-Mu. Demikian juga keluarga besar Huta Barat dan Sihombi datang dari tempat masing-masing. Kami dapat bersekutu di Bait-Mu yang suci ini, dan Engkau sudah menyatakan firman-Mu kepada kami di dalam awal pekerjaan kami yang kami lakukan pada hari ini, supaya kami hidup di dalam kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar semuanya itu berguna, bermanfaat, terlebih untuk anak-Mu yang akan menerima pemberkatan pada pagi hari ini. Bapa kami di surga, Engkau telah menunjukkan kasih sayang-Mu. Kami dapat bersekutu di sini dengan sukacita kami dan yakin dalam satu hari ini segala aktivitas kami yang berhubungan dengan adat Batak semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing, yang menyertai, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir nantinya. Kami adalah manusia yang lemah, yang sering jatuh ke dalam dosa. Bapa kami di surga, sucikanlah kami dengan kasih-Mu, dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jala pangidoatan, sai
kerendahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah dia sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Ricky Aprianto Huta Barat SPD, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Jumayanti Borusihombing Eshut menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan perbuatan dan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah, Ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Jumayanti Borusihombing Eshut, yang telah dipilih saudara Ricky Aprianto Huta Barat SPD menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Ricky Aprianto Huta Barat SPD menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu
Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Sekarang saya meminta saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya mengatakan, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Hati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Berkat Tuhan, Tuhanlah yang selalu menyertai kalian sehingga rumah tangga kalian nanti menjadi rumah tangga yang penuh dengan kesejahteraan. Terimalah akte kawin ini. Di sini lagi cenderamata dari gereja kita HKP Sukarame ikut bersuka cita atas perkawinan pemberkatan nikah kalian berdua pada saat ini diberikan oleh gereja kita Bibel Dohot Buku Ende. Inilah sebagai alat kalian berkomunikasi dengan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Inilah yang diberikan oleh gereja kita. Di